Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini insyaallah kita semua, saya dan teman-teman semuanya insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita curahkan, haturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang insyaallah dengan berkah salawat ini segala hajat kita dikabulkan oleh Allah, dosa-dosa kita insyaallah diampuni oleh Allah, dan nanti di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya yang insyaallah dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya akan belajar dan mengajar. Kita belajar bareng ya. Kita akan mempelajari bab 3 pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yaitu mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Ini membahas tentang bagaimana sifat jujur. Nah, yang paling utama adalah jujur. Modal hidup ini adalah kejujuran. Sebelum kita mulai materi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Apa yang materi pada hari ini? Apa isinya? Apa yang akan kita pelajari? Yang pertama, makna jujur itu apa? Kemudian yang kedua, dalil tentang jujur. Dan yang ketiga, hikmah perilaku jujur. Dan nanti seperti biasa, di akhir teman-teman semuanya absen tulis nama. Dan nanti saya kasih tahu apa sedikit tugasnya. Sebelum kita mulai, ada salah satu kisah teladan bagaimana perjuangan atau teladan dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Kita ketahui semuanya, kita ketahui sudah masyhur ini ya. Ada juga dalam Sirah Nabawi, Rahiqul Makhtum, salah satu karya monumental. Di situ jelaskan bahwa Nabi ini mempunyai julukan Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Sebelum jadi Nabi ini, Nabi muda, sebelum diutus oleh Allah pada usia 40 tahun, Nabi muda, Nabi remaja, Muhammad remaja ini sudah mendapatkan julukan oleh bangsa Arab pada saat itu, yaitu Al-Amin, adalah orang yang dapat dipercaya. Karena apa? Karena sejak kecil, sejak remaja, sejak dewasa, Nabi Muhammad SAW sudah dipercaya oleh banyak orang, tidak pernah berdusta. Ketika dititipin sesuatu atau bekerja sama, bermuamalah dalam berdagang, itu tidak pernah mengecewakan, tidak pernah membuat orang lain kecewa, tidak pernah berdusta dalam berdagang. Maka orang-orang pada saat itu menjuluki atau menyebut Nabi Muhammad dengan sebutan Al-Amin, Muhammad orang yang dapat dipercaya. Sebelum Nabi Muhammad diutus oleh Allah menjadi Rasul. Maka ketika Rasulullah SAW sudah diutus menjadi Rasulullah, diutus menjadi Nabi, kemudian suruh mendakwakan Islam, maka orang-orang otomatis percaya kepada Nabi Muhammad SAW bahwa apa yang disampaikan adalah benar, karena Nabi sama sekali selama hidupnya tidak pernah berdusta. Itu adalah pelajaran penting bagi kita bahwa kejujuran ini adalah yang paling utama. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Teman-teman semuanya, kita pertama memahami makna kejujuran. Jujur itu apa sih? Pengertian dari jujur itu. Kita dari dulu kan bahwa orang itu harus jujur, harus karena modal utama dalam hidup adalah jujur. Banyak peribahasa yang mengatakan seperti itu. Pengertian jujur. Dalam bahasa Arab, jujur semakna dengan as-sidqu atau siddiq, yang berarti benar. Al-Amin dapat dipercaya karena Nabi Muhammad as-sidqu, jujur.
Siddiq yang berarti benar, nyata, atau berkata benar. Abu Bakar As-Siddiq, karena Abu Bakar pada saat itu membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Maka Abu Bakar dijuluki dengan sebutan As-Siddiq, orang yang membenarkan. Lawan kata dari Siddiq ini adalah dusta, atau dalam bahasa Arab al-kazibu. Itu ya. Jadi jujur ini dalam bahasa Arab as-sidqu, artinya benar, nyata, berkata benar, apa adanya, apa yang dikatakan itu memang fakta. Secara istilah, jujur atau as-sidqu bermakna kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Kemudian yang kedua, kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Ketiga, ketegasan dan kemantapan hati. Kalau orang jujur itu pasti dia mantap, tegas. Maka kalau orang berbohong dia pasti tidak mantap, ragu-ragu. Maka ada alat pendeteksi kebohongan, itu dilihatnya dari detak jantung. Karena kalau orang berbohong pasti dia tidak tegas dan tidak mantap hatinya, gitu. Yang terakhir, sesuatu yang baik yang tidak dicampuri kedustaan. Artinya 4 prinsip ini adalah ada dalam jujur, gitu. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Kemudian pembagian sifat jujur. Imam Al-Ghazali membagi sifat jujur atau benar siddiq sebagai berikut. Ada 3 kategori jujur menurut Imam Al-Ghazali. Apa saja itu? Yang pertama, jujur dalam niat dan atau berkehendak. Ketika kita berniat, kita benar-benar niatnya itu jujur, tidak ada kebohongan dalam berniat. Yang kedua, jujur dalam perkataan lisan. Lisan kita memang mengucapkan apa adanya. 4 prinsip tadi. Dan yang ketiga adalah jujur dalam perbuatan atau amal ya. Kita bertindak sesuai dengan yang disyariatkan oleh agama Islam. Itu adalah 3 pembagian sifat jujur menurut Imam Al-Ghazali. Kita lanjut ke slide berikutnya. Mari kita perhatikan dalil ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah berlaku jujur. Apa sih dalil atau landasan kita diperintahkan untuk berlaku jujur? Itu Quran surat Al-Maidah ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat dengan takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi adil, jujur ini erat kaitannya dengan keadilan, integritas. Lebih jauh lagi kita berbicara tentang integritas. Jujur, adil, integritas adalah 3 hal yang saling berkaitan. Kemudian yang kedua ada Quran surat At-Taubah ayat 119. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Ma'as shadiqin, orang-orang yang benar atau jujur. Dan hadis di bawah ini nanti kita akan bahas di slide terakhir. Ini dia dalil tentang jujur
yaitu hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kamu berlaku jujur karena kejujuran menuntutmu pada kebenaran. Gini aja deh. Hendaklah kamu berlaku jujur karena kejujuran menuntunmu kepada kebenaran. Yang pertama ya, ingat ya. Kejujuran menuntunmu pada kebenaran. Dan kebenaran menuntunmu kepada ke surga. Dan senantiasa berlaku jujur dan selalu jujur sehingga dia tercatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan hindarilah olehmu berlaku dusta. Ini negasinya ya, lawannya. Karena kedustaan menuntunmu pada kejahatan, dan kejahatan menuntunmu ke neraka. Dan seorang senantiasa berlaku dusta dan selalu dusta sehingga dia tercatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Muslim. Jadi kejujuran akan membawa ke surga, dusta berbohong akan membawa ke neraka. Pasti itu. Kita berbohong, maka kebohongan selanjutnya akan tercipta. Teman-teman semuanya, kita lanjut ke slide. Dan itu adalah slide terakhir. Bahwa intinya adalah berlaku jujur ini sangat penting sebagai umat muslim, karena Nabi sendiri adalah orang yang jujur. Sifat dari Nabi adalah siddiq, amanah, tabligh, fatunah. Siddiq, orang yang berlaku benar, jujur. Karena jujur ini akan membawa kita ke surga dan dusta akan membawa kita ke neraka. Itu kesimpulan dari materi bab 3 pada hari ini. Tugasnya adalah silahkan teman-teman tulis nama lengkap seperti biasa, kemudian sebutkan salah satu contoh perilaku menerapkan perilaku jujur. Hikmah menerapkan perilaku jujur itu seperti apa contohnya dalam keseharian kita di sekolah atau di rumah. Sebutkan satu saja, tulis nama lengkap dan sebutkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Kini itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.